Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rijalendi dari mahasiswa budidaya perairan angkatan 2018. NIM 1802 5424 306. Video ini merupakan salah satu tugas mata kuliah Teknologi Pengolahan Limbah Aquakultur yang dibina oleh Bapak Wiwin Kusumaatmadjaputra, SPI MSI. Di mana tugas ini merupakan tugas review dari ada 3 pembahasan. Yang pertama itu jurnal limbah aquakultur, mekanisme pengolahan limbah secara umum, kemudian teknologi mengatasi limbah aquakultur. Yang pertama yaitu jurnal limbah aquakultur, di mana kata limbah sendiri yang berarti luaran dari suatu proses kegiatan produksi yang dalam bentuk tertentu yang dapat bersifat positif dan juga negatif terhadap keberlangsungan usaha maupun kehidupan manusia. Sedangkan aquakultur itu merupakan suatu proses pemeliharaan biota akuatik dalam wadah terkontrol yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan berkelanjutan. Jadi, yang dimaksud dengan limbah aquakultur itu merupakan luaran dari suatu proses kegiatan pemeliharaan biota akuatik dalam bentuk padat, cair, gas yang dapat bersifat positif maupun negatif, yang bersumber dari sisa pakan, feses maupun lendir dari ikan tersebut. Kemudian ini ada jurnal tentang beban pencemaran limbah perikanan budidaya dan eutrofikasi di perairan waduk pada Das Citarum, yang ditulis oleh Yudi Sutrisno Garno pada tahun 2002, di mana dalam jurnal ini dijelaskan bahwa pada periode 5 tahun terakhir setiap tahunnya KJH di waduk itu menghasilkan limbah sebesar 29 juta lebih kilogram organik yang mengandung nitrogen maupun patogen. Kemudian ada lagi dari jurnal tentang pengolahan limbah dan sistem resirkulasi aquakultur yang ditulis oleh Jaap van Dijk pada tahun 2013, di mana dampak berbahaya dari kegiatan aquakultur ini sangat erat kaitannya dengan kerusakan lingkungan, seperti perusakan situs alam seperti lahan basah dan juga bakau, kemudian penyebaran penyakit, penurunan keanekaragaman hayati akibat hilangnya spesies ikan asal, dan pencemaran air tanah dan juga air permukaan akibat limbah yang dibuang. Kemudian ada analisis spasial beban limbah budidaya tambak terhadap lingkungan perairan pesisir Altekam, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu mekanisme pengolahan limbah secara umum, di mana di sini saya sudah membuat diagram alir pengolahan air limbah. Ada 4 tahapan. Yang pertama itu pengolahan pendahuluan, kemudian pengolahan pertama, pengolahan kedua, dan juga pengolahan ketiga. Di dalam pengolahan pendahuluan ini dibagi menjadi 2 unit, yaitu bar screen dan juga grid chamber. Bar screen ini merupakan yang berfungsi untuk memisahkan sampah-sampah dari air limbah yang masuk ke dalam sistem pengolahan. Sedangkan dari grid chamber ini merupakan yang berfungsi untuk memisahkan pasir-pasir yang ada atau pasir yang terbawa oleh air limbah. Nah, kemudian kedua pengelolaan ini dimaksudkan untuk memisahkan bahan-bahan yang bisa mengganggu proses pengolahan selanjutnya. Kemudian masuk ke pengolahan pertama. Di sini ada pengendapan pertama. Fungsi dari pengendapan pertama ini adalah
untuk mengendapkan partikel-partikel suspensi yang masih terbawa dari unit pengolahan pendahuluan. Partikel-partikel suspensi ini akan mengendap menjadi lumpur. Kemudian masuk ke tahap pengolahan kedua yang terdiri dari tangki aerasi dan juga tangki pengendapan kedua. Di dalam aerasi ini, mikroorganisme atau akan memakan organik-organik yang dibawa dari proses pengolahan pertama. Mikroorganisme ini akan terus berkembang dan menjadi banyak. Oleh karena itu, mikroorganisme yang merupakan plok-plok akan diendapkan pada tangga pengendapan kedua. Mikroorganisme yang mengendap akan menjadi lumpur. Kemudian, efluen yang keluar dari tangki pengendapan kedua kemudian disempurnakan dengan tahapan pengolahan ketiga, yang merupakan pengolahan lanjutan. Di pengolahan ketiga ini atau tersier adalah proses pengolahan lanjut setelah pengolahan kedua. Pengolahan ini merupakan pembersih akhir guna meningkatkan kualitas air sebelum dibuang ke lingkungan atau didaur ulang atau digunakan kembali. Pengolahan ketiga utamanya menghilangkan sisa-sisa senyawa organik dan zat lain seperti nitrogen dan fosfor. Pengolahan lanjut air limbah dengan disinfeksi dimaksudkan agar limbah yang diolah dapat dibuang dengan aman dan memenuhi baku mutu lingkungan sesuai dengan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup. Kemudian masuk ke teknologi mengatasi limbah aquaculture, di mana seperti yang kita ketahui untuk teknologi mengatasi limbah aquaculture itu salah satunya yaitu resirkulasi aquaculture system atau yang disebut RAS, bioclog, aquaponik, biofeed, anaerobic, nanobubble dan juga trickling filter. Namun yang akan saya jelaskan di sini yaitu tentang trickling filter. Trickling filter ini merupakan salah satu instalasi pengolahan air limbah dengan memanfaatkan teknologi biofilm yang terdiri dari suatu bak berisi media berongga sebagai tempat untuk pertumbuhan mikroorganisme. Lapisan lendir biofilm tumbuh di permukaan media filter. Setelah tebal akan mengelupas karena berat dan langsung terbawa ikut aliran menjadi sludge bersama efluen. Sludge atau lumpur ini akan mengendap di tangki pengendapan kedua atau bak pengendapan akhir. Dan kemampuan menghilangkan BOD bisa mencapai 95%. Ini ada diagram alir proses trickling filter. Yang pertama yaitu ada air limbah, kemudian bak pengendapan awal, media filter atau trickling filter, bak pengendapan akhir, resirkulasi dan juga air olahan. Yang pertama, air limbah ini akan masuk ke dalam media trickling filter ini, tetapi diterima terlebih dahulu oleh bak pengendapan awal. Di sini partikel suspensi berat akan mengendap dan partikel-partikel yang masih ringan atau yang merupakan BOD organik itu akan mengalir masuk ke trickling filter. Di dalam trickling filter ini, air akan mengalir melalui rongga-rongga media filter yang kemudian akan turun ke bawah dan masuk ke dalam bak pengendapan akhir. Selama proses pengaliran di dalam media filter, BOD atau organik-organik akan diurai oleh mikroorganisme yang menempel pada bebatuan atau menempel pada media filter. Dengan demikian, air yang turun di bawah BOD-nya akan berkurang banyak. Di dalam bak pengendapan akhir,
air yang jernih akan keluar menjadi air olahan. Lumpur dan cairan yang mengendap dalam bak ini akan dipompa kembali dengan pipa resirkulasi ke bak pengendapan awal. Kemudian salah satu untuk mengatasi limbah aquaculture yaitu dengan cara memanfaatkan limbah aquaculture tersebut, di mana bisa sebagai media pertumbuhan pakan alami dan juga bisa sebagai media pupuk tanaman atau sayuran seperti kangkung, bayam, dan juga yang lainnya. Nah, pemanfaatan media pertumbuhan pakan alami tersebut, jenis limbah buangan budidaya berupa limbah organik dan juga anorganik. Adapun limbah organik yang tinggi pada limbah buangan merupakan potensi untuk dimanfaatkan sebagai media pertumbuhan bagi organisme lainnya karena kandungan nutrisinya yang cukup tinggi. Beberapa jenis organisme yang diketahui dapat memanfaatkannya yaitu cacing sutra dan juga kutu air atau Daphnia sp. Cacing sutra dan kutu air tersebut merupakan jenis pakan alami yang mempunyai peranan penting terutama pada kegiatan pembenihan ikan. Hal ini disebabkan karena tingginya kandungan nutrisi, salah satunya adalah kandungan proteinnya yang berkisar 41% dan 42%. Itu saja pemaparan dari saya. Mohon maaf banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.